metabolimik. Jadi kita baik, kita mulai saja untuk kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkuliahan kali ini adalah tentang metabolimik. Jadi bagaimana pendekatan metabolimik untuk riset dalam bidang biokimia gitu ya. Nah, yang saya share adalah kebetulan adalah riset-riset yang saya lakukan gitu ya. Jadi tetapi tidak menutup kemungkinan riset-riset lain yang bisa menggunakan pendekatan metabolimik. Kebetulan kalau riset saya ini banyak menggunakan tumbuhan, maka metabolimik yang dekat pendekatan adalah metabolimik tumbuhan. Nah, kalau Anda ingat semua bahwa konsep sentral dogma biologi molekuler itu menunjukkan bahwa ada beberapa istilah ya, mulai dari istilah genomik, transkriptomik, proteomik, dan juga metabolimik. Ini metabolimik ini terbaru begitu, terbaru. Nah, tadi yang kajian tadi di kelompok terakhir tadi, metabolisme, dia menggunakan metabolimik ini dengan menggunakan LC-MS. LC-MS itu adalah pendekatan metabolimik yang digunakan untuk mempelajari berbagai mekanisme metabolisme gitu. Nah, perkembangan mulai dari gen itu adalah genomik, itu adalah profiling genomik seperti apa, kemudian transkriptomik berarti mRNA-nya, kemudian setelah mRNA dikode kan menghasilkan ditranslasi menghasilkan protein, nanti protein-protein itu diidentifikasi yang disebut dengan istilah proteomik. Jadi ini istilah omik-omik yang artinya itu kurang lebih mengidentifikasi atau mengkuantifikasi metabolit, kalau metabolimik ya, sehingga termasuk proses seluler yang terjadi pada organisme. Jadi itu konsep dasarnya. Nah, kebetulan riset-riset saya di biokimia pertanian begitu, jadi aplikasinya adalah aplikasi di pertanian yang dalam aspek ini tentunya sangat menjanjikan karena untuk perbaikan dan peningkatan kualitas tanaman. Nah, konsep metabolimik ini ada dua sebenarnya yang pendekatan yang bisa dikaji. Yang pertama adalah untargeted metabolic profile. Yang kedua adalah targeted metabolic profile. Jadi kalau untargeted itu berarti metabolitnya tidak kita ketahui. Jadi hanya melakukan profiling gitu, melakukan profiling ini adalah untargeted. Melakukan profiling sehingga nanti data-datanya akan memperoleh data yang cukup banyak. Nah, biasanya dalam data yang banyak itu akan diperoleh metabolit penting kaitannya dengan analisis pathway seperti apa dan analisis biologinya seperti apa. Sehingga nanti terhubungkan. Makanya di sini ada perlu analisis statistik yang sangat mendukung kaitannya dengan analisis ini. Kalau targeted metabolic profile berarti toolnya adalah intinya adalah kita sudah tahu senyawa aktifnya atau bioaktifnya itu apa. Misalnya adalah manusia yang diabetes, berarti kan metabolit profilnya bisa dalam bentuk glukosa. Misalnya glukosa sebagai indikator metabolit yang bermasalah pada diabetes, atau hormonnya pada level hormon insulin, hormon glukagon itu sebagai identifikasi lain. Nah, itu maksudnya. Jadi targeted metabolic profile-nya jelas gitu ya. Baik, nah toolnya banyak ya, GCMS, berarti kalau dengan LCMS atau HPLC itu bisa, berarti kita harus menggunakan standar kalau begitu ya, kuantifikasinya harus menggunakan standar, berarti di sini harus ada standar yang bisa digunakan untuk membandingkan data sampel yang kita punya dengan standar, baik itu standar kurva standar ataupun standar adisi yang dilakukan begitu. Nah, kalau bermain di tumbuhan obat, bermain di tumbuhan obat memang dan ini adalah riset saya ya, riset saya terkait ini. Tentunya pendekatan analisis metabolimik tidak hanya pada aspek ekstraknya, tetapi juga aspek khasiatnya. Jadi tadi kajian-kajian in vitro, kajian in vivo itu perlu dilakukan, Jadi metabolimik ini, kalau kita melakukan profiling metabolit, itu aspek kualitas yang baru kita lakukan, ya, aspek kualitas. Jadi
metabolit profiling ini baru aspek kualitas. Sementara khasiat itu melalui uji in vitro misalnya inhibisi enzim, kalau ada mau riset terkait dengan inflamasi misalnya, itu tadi enzim inhibitor enzim siklooksigenase misalnya, COX-2 misalnya. Kemudian atau enzim yang terkait dengan diabetes misalnya adalah enzim alfa amilase, kemudian glukosidase begitu kan. Terus kemudian kalau mau terkait dengan beberapa aktivitas misalnya asetilkolin esterase, itu beberapa kaitannya dengan beberapa aktivitas lain. Kemudian juga misalnya dengan enzim kolesterol, ada hiperkolesterolemia. Berarti mekanisme penghambatannya melalui inhibitor HMG-CoA reduktase. Misalnya seperti itu perlu dilakukan. Nah, nanti dari sini tentu juga ada in vivo-nya. In vivo berarti mulai dari di tikus atau di human, sampai data yang tadi yang kita lihat tadi adalah di beberapa model ex vivo dia ya, ex vivo ya. Jadi dia ngambil organnya misalnya begitu, terus kemudian pada dikondisikan lingkungannya sesuai dengan organ itu sehingga itu bisa dilakukan. Ex vivo itu bisa kita lakukan juga ya. Nah, itu sesuatu yang menarik ya, sesuatu yang menarik. Nah, dari sini tentu dari sini senyawa apa sebenarnya yang paling potensial sebagai khasiat yang bertanggung jawab sebagai marker kompon terhadap khasiat tertentu dari tanaman itu, dari ekstrak tanaman tersebut. Kemudian dari sini kita juga akan memperoleh informasi marker apa dari hewan, manusia itu yang berubah ketika diberi perlakuan ekstrak. Misalnya itu ya, marker apa? Jadi ini juga diperlakukan metabolomics tadi. Jadi tentunya kalau dengan melakukan itu kita dapat informasi gambaran datanya itu analisis risetnya cepat ya. Sebenarnya analisis risetnya cepat, hanya saja yang lama itu adalah di analisis statistiknya. Jadi gambaran datanya nanti kita akan peroleh informasi yang sangat lengkap sekali dari sini. Nah, bagaimana tahapan analisis metabolik tumbuhan? Yang pertama tentu ekstrak atau fraksi itu perlu dilakukan ekstraksi. Berarti kalau di hewan itu berarti ekstraksinya dalam bentuk serum misalnya, kemudian serum darah gitu ya, itu dilakukan ekstraksi. Kemudian dianalisis dengan metabolitnya, analisis metabolit dengan LC-MS, MS, GC-MS, NMR dan seterusnya. Kemudian dilakukan data processing. Data processing itu karena kalau dengan menggunakan tool beberapa tool itu bisa dilakukan transformasi, misalnya di log transformasi log gitu ya, log transformasi yang mengambil metabolomik di kimia begitu ya, di kimia yang ada mata kuliahnya sekarang di kimia mungkin bisa tahu maksudnya di sini ya. Ada beberapa data processing misalnya log transformasi, alignment, scaling, peak detection dan seterusnya. Itu perlu dilakukan. Kemudian analisis statistik. Nah, ini berapa tool yang bisa dilakukan. Kalau saya biasanya menggunakan analisis statistik dengan menggunakan program R ya. Program R itu salah satu program yang open yang terbuka begitu ya. Yang dia itu tidak berbayar, jadi secara lisensi kita tidak ada masalah. Nah, dari sini nanti kita dapat biomarker yang penting atau biomarker yang penting yang itu mengidentifikasi terkait dengan khasiat, terus kemudian dan juga dapat dikaitkan beberapa senyawa teridentifikasi itu nanti bisa kaitkan dengan pathway analysis. Di pathway analysis nanti dengan beberapa tool in silico kita bisa mendekati pathway analysis ini. Jadi ini biokimia ada di sini, dan saat ini perkembangan yang update sekali adalah terkait metabolik. Jadi kita harus bisa mengikuti perkembangan keilmuan biokimia saat ini. Baik, nah saat ini saya dengan tim gitu ya, saya dengan tim telah menghasilkan satu publikasi yang cukup bergengsi, ya ini di Scientific Report. Scientific Report itu adalah salah satu publikasi di bawah Nature. Bagaimana ini adalah riset kami di tahun 2019. Kemudian kita ingin mendapatkan
Genotipe senyawa dari apa nama Orthosiphon aristatus ini adalah kumis kucing ya. Kumis kucing tanaman obat kumis kucing yang paling potensial berdasarkan kandungan fitokimia dan aktivitas farmakologi. Jadi kalau ingin kita meneliti terkait tanaman obat, akan baik adalah seperti itu. Jadi bagaimana kaitannya fitokimia sebagai parameter kualitas, terus aktivitas farmakologi sebagai parameter khasiat, gitu. Ini menjadi hal yang perlu dikaji, begitu ya. Nah, dari sini genotipe yang diseleksi itu kita menggunakan 15 genotipe ya, 15 genotipe. Dengan identifikasi kenapa dinamakan genotipe, berarti karena kita tidak melakukan analisis secara genetik gitu ya, analisis genetik, maka morfologi yang menunjukkan bahwa itu berbeda kita tunjukkan di sampel yang kita gunakan. Ini penting ya. Ini penting ketika nanti Anda publikasi, biasanya ini bertanyakan. Ini perbaikan ini adalah perbaikan dari hasil komentar reviewer gitu ya. Kemudian hasilnya adalah ternyata ada variasi di ekstraksi rendemen, kemudian kandungan fitokimia ya. Di rendemen dan juga kandungan fitokimia ada variasi yang cukup beragam ya, yang cukup beragam. Ini terlihat, nanti silahkan dibaca untuk detailnya. Kemudian di farmakologi juga sama. Farmakologi yang kita evaluasi adalah aktivitas antioksidan. Aktivitas antioksidan dengan menggunakan DPPH dan FRAP. Ini DPPH itu adalah salah satu metode aktivitas antioksidan untuk radikal scavenging activity. Jadi radikal scavenging activity itu ada radikal, kemudian ditangkap oleh elektron yang radikal itu ditangkap oleh antioksidannya, begitu. Kemudian FRAP itu reducing power antioksidan activity. Jadi dia sifatnya adalah mereduksi. Gitu. Jadi dua mekanisme yang berbeda. Kenapa harus dua? Dalam penelitian untuk kita menyatakan bahwa suatu tanaman obat itu adalah memiliki aktivitas antioksidan, itu sangat ditentukan oleh ujinya. Kalau hanya uji satu, itu tidak representatif mencerminkan secara aktivitas antioksidan melalui mekanisme apa gitu. Nah, kalau misalnya Anda targetnya adalah nanti tulisannya ke jurnal-jurnal yang bereputasi, biasanya minimal 2 lah minimal ya. Minimal 2 DPPH dan FRAP atau bahkan ada beberapa mahasiswa saya yang langsung melakukan uji 4 metode gitu ya. DPPH, PTS, FRAP, kemudian kuprak gitu bisa dilakukan ya, itu dilakukan pengujiannya. Kemudian ada anti kanker dengan sel HeLa dan MCF7. Kemudian ada yang disebut dengan inhibitor alfa glukosidase. Jadi ini pengujian-pengujian yang perlu dilakukan. Kemudian untuk melihat korelasi antara karakter, ini penting ya, kita mendapatkan korelasi ini penting karena apa? Misalnya ternyata total phenolic content itu berkorelasi penting terhadap karakter apa saja di sini, terhadap karakter misalnya FRAP ya 0,64 ini signifikan begitu ya. Nah data korelasi ini mencerminkan karakter penting apa yang perlu kita gunakan, perlu kita evaluasi, sehingga nanti ketika kita menanam atau ke petani gitu ya, petani itu tidak perlu melakukan analisis secara banyak gitu ya untuk bisa mendapatkan informasi bahwa tanaman petani itu berkualitas. Tentu ini menjadi penting ya, data ini. Baik, ini kemudian PCA, ini perlu analisis statistiknya adalah dengan menggunakan VCA. Ini adalah salah satu analisis multivariat. Nanti akan mendapatkan beberapa parameter, ada eigenvalue, percent of variance. Ini beberapa istilah ya, beberapa istilah yang nanti saya pikir memang harus ada khusus mata kuliah, tapi saya ini intinya ingin memberikan gambaran bahwa analisis statistik itu bisa dilakukan dengan multivariate analysis
multivariate analysis bisa dengan korelasi, bisa dengan menggunakan BCA, bisa dengan menggunakan HCA. HCA itu berarti hierarchical cluster analysis atau membentuk dendrogram gitu. Kalau BCA nanti hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Nah, ternyata dari sini kita dapat mengetahui atau ada genotipe-genotipe yang terbagi atas 3 klaster gitu ya, yang terbagi atas 3 klaster. Yang pertama, klaster pertama itu dicirikan apa? Dia memiliki kandungan rosmarinic acid yang tinggi dengan cytotoxic activity atau antikanser yang tinggi. Artinya, kalau kita ingin mengembangkan tanaman kumis kucing yang berkhasiat antikanser, berarti yang kita pilih harusnya ini, tanaman ini, gitu ya. Kemudian sementara klaster 3 itu korelasi tinggi polifenol dan aktivitas antioksidan. Artinya kalau kita ingin mengembangkan antioksidan tanaman kumis kucing yang berantioksidan tinggi, kita kembangkan yang ini. Ternyata yang klaster 2 ini kecil semua sehingga ini tidak merupakan klaster yang tidak perlu kita pilih ke depannya. Begitu kurang lebih untuk identifikasi datanya. Baik, ini adalah selanjutnya, ini adalah terkait dengan riset saya lagi tahun 2018 ya. Nah, ini adalah targeted compound. Komponnya sudah ada, santorizol. Ini yang menjadi target. Nah, aktivitas khasiatnya kita uji dengan alpha glucosidase inhibition dan cytotoxic activity. Ya, kita uji. Nah, dari sini tentunya pada konsepnya adalah yang tadi, bahwa ada sampel dari berbagai lokasi, kemudian kita evaluasi ekstraknya, kita preparasi begitu, kemudian kita uji khasiat, kita uji identifikasi kandungan, kemudian kita analisis multivariate. Jadi tahapannya kurang lebih sama pada umumnya gitu. Nah, di sini sumber aksesi yang kita gunakan ini ada berbagai lokasi ya, ada berbagai lokasi, ada Wonogiri, Karanganyar, Ngawi, Sukabumi, Kursina 3. Kursina 3 ini adalah ini varietas. Nah, ini salah satu strategi yang buat Anda. Kalau Anda mau cepat lulus sebenarnya ini adalah salah satu trik untuk bisa mendapatkan sampel yang cepat ya. Karena dengan kita mengambil dari berbagai lokasi itu, kita tidak perlu riset yang ini, langsung kita masuk lab, kita analisis dan kita dapat data, kita tinggal olah datanya sehingga kecepatan Anda lulus bisa tercapai dengan cepat gitu ya. Dan datanya cukup ini di Revista Brasilia de Farmacognosy ini Instant Direct saat ini masuk sini adalah sesuatu yang baik begitu ya dari segi aspek riset gitu ya. Artinya penelitian yang bisa masuk ke jurnal ini penelitian yang cukup bagus gitu. Jadi ini menjadi strategi ya, strategi bagaimana nanti Anda membuat suatu riset ya, riset dengan untuk S2-nya. Baik. Nah, perhatikan cara menampilkan data juga. Karena ini teknik penelitian biokimia, cara menampilkan data juga penting. Misalnya seperti ini ada yield extract, kemudian ini ada tentunya dengan menampilkan data gambar grafik itu menjadi penting ya, menjadi penting. Kemudian ini tidak berbeda nyata, itu A, B, C di atasnya. Ini di atasnya adalah plus minus standar error ya, atau standar error atau standar deviasi. Di atasnya ini berarti ini yang harus Anda ikuti mau tidak mau, bagaimana cara membuat suatu gambar grafik yang menarik gitu. Kemudian sama yang di sini ya, ini ada sama, ini kaitannya dengan glukosidase inhibisi dan cytotoxic activity. Nah, kalau dari sini kita menggunakan hierarchical cluster analysis ya, tadi berbeda yang tadi yang di scientific report tadi menggunakan PCA dan juga korelasi. Kalau di sini saya menggunakan hierarchical cluster analysis dendrogram untuk mendapatkan informasi kemiripan antara satu dengan yang lain.
Dengan kemiripan sekitar 49,67%, kita mengidentifikasi bahwa aksesi Wonogiri dan Karanganyar itu menemukan aksesi yang bisa menghasilkan santorizol yang tertinggi. Nah, di sini perannya. Kalau kita ingin mengembangkan temulawak itu, berarti artinya ini aksesi ini bisa kita kembangkan lebih lanjut menjadi varietas baru. Varietas baru yang bisa mengalahkan Cursina 3. Nah, ini ya Cursina 3. Ini artinya Cursina 3 bisa kita kalahkan dengan menggunakan varietas baru dari Wonogiri dan Karanganyar ini. Tentu itu yang bisa kita kembangkan. Baik, ini adalah GCMS Analysis. Ini salah satu jurnal saya yang terbaru di 2021 ini. Ini adalah GCMS Analysis terkait dengan rhizome, ya, rhizome etanol ekstrak dari Curcuma aeruginosa acescens dan aktivitas sebagai anti kanker. Jadi kita dari sini kita bisa mengidentifikasi senyawa apa saja yang berkhasiat sebagai anti kanker di tanaman ini, di tanaman apa namanya, tanaman temu ireng. Jadi kita coba ke baik. Oke, kelihatan ini ya. Saya berpindah di ini, kelihatan tidak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Baik, oke. Kelihatan. Jadi ini adalah kita langsung ke metodologi. Jadi kita ke metodologi. Ini adalah biodiversitas. Jadi kalau Anda bisa riset di biodiversitas ya, perhatikan ini. Saya cuma berapa hari ini? 5 hari ya. 3 Februari, 8 Februari. Kalau Anda nulisnya bagus, jadi bisa cepat accepted-nya. Ya. Cuma 5 hari. Jadi tidak lama-lama gitu ya. Tulisannya. Artinya itu bisa kita lakukan. Nah, di sini di plan material berarti ada plan material ekstraksi. Jadi ini tahapannya. Nah, sebagai material tumbuhan biasanya dia itu ditanam kan? Ditanamnya harus diberi informasi di mana titik lokasinya dan seterusnya. Ini penting ya. Nanti kalau Anda membuat suatu desain riset terkait apa namanya disebut dengan terkait dengan eksplorasi, ini berarti titik-titik lokasi yang geografisnya harus jelas. Itu penting. Kemudian apa yang dilakukan selanjutnya terhadap ekstraknya itu, terhadap apa namanya tumbuhan itu. Jadi yang pertama yang dilakukan harusnya adalah ekstraksi. Ya, ekstraksi. Jadi ekstraksi itu kita lakukan dengan menggunakan etanol 70%. Terus kemudian akhirnya di rotaf gitu ya, sampai nanti di hasil ekstrak dilakukan analisis SCMS dan juga aktivitas anti kanker. Baik, GCMS analisis ini waktu itu saya lakukan di analisis kimia. Itu analisis kimia itu di departemen di Cihlet ya kalau tidak salah itu tempatnya, di analisis kimia. Saat ini bisa juga dilakukan di IPB juga ada beberapa ya, tapi saya tidak tahu apakah sudah komersil atau belum. Kalau mau di IPB LCMS yang sudah bisa ya, yang bisa dilakukan. Baik, terus kemudian dari data ini kita bisa peroleh identifikasi misalnya nah ini metabolit yang teridentifikasi adalah seperti ini, cukup banyak sekali ya, ada sekitar 71 ya, ada 71. Kemudian aktivitas anti kankernya juga sama. Nah, ini aktivitas anti kanker. Kemudian multivariat analisisnya. Jadi dari sini dilakukan analisis multivariat. Nanti ujungnya adalah kita mendapatkan informasi ini senyawa apa saja yang ada yang bisa mengidentifikasi sebagai anti kanker.
Jadi kita identifikasi di sini ada senyawa ini, ya. Yang ini kita duga dia itu berkhasiat sebagai anti kanker. Oke, jadi gitu kurang lebih. Di ini juga ada, silahkan nanti dibaca artikel-artikel yang ada dan nanti supaya memperkaya pengetahuan Anda terkait bagaimana melakukan riset metabolimik dengan menggunakan, katakanlah kalau dengan seperti saya berarti dengan memanfaatkan tumbuhan obat untuk media risetnya. Baik, ada pertanyaan? Kita sudah jam 9.40. Permisi Pak. Ya, silakan. Saya mau bertanya yang awal tadi itu yang untargeted sama yang targeted Pak. Silakan. Jadi kan kalau misalnya kita sudah menarget nih, kita tahu senyawa-senyawa apa aja yang digunakan di situ untuk menganalisis satu metabolit Pak. Tapi kalau yang untargeted itu kan masih nggak jelas apa yang mau kita ambil. Jadi hasilnya nanti semua senyawa kan dapat Pak gitu. Semua metabolit. Nah itu kira-kira menggunakan reaksi apa ya Pak? Untuk apanya? Untuk mengekstraknya semua Pak. Kalau GCMS seperti yang punya saya ini dia nanti diekstraksinya dengan menggunakan heksan. Jadi dari ekstrak etanol, kemudian ekstrak etanol diekstrak lagi. Karena targetnya kan metabolit volatil ya, volatil kalau dengan GCMS. Tapi kalau dengan LC-MS, etanol juga bisa ya, ekstrak etanol juga bisa. Ekstrak etanol juga bisa, itu dilakukan dengan menggunakan LC-MS. Jadi itu bisa dilakukan. Kemudian kalau misalnya targeted dan untargeted, ya memang kalau untargeted profiling berarti nanti datanya ini, nah ini yang lama tuh di sini nih, yang lama tuh di sini karena kita melakukan identifikasi satu-satu. Dengan retensi time-nya sekian, kemudian berat molekulnya sekian, kira-kira identifikasi namanya yang cocok dengan apa, dengan berdasarkan database. Saya menggunakan NIST dan juga PubChem ya sepertinya. Ya, database-nya ya, NIST database dan PubChem ini ya, NIST database dan PubChem data. Ini yang kita gunakan. Nah, yang memang itu menjadi hal yang perlu kita lakukan gitu ya. Nah kalau misalnya kalau misalnya kebetulan kalau yang ini scientific report ini adalah targeted compound termasuk juga centroidine targeted compound. Yang kebetulan yang untargeted adalah yang ini ya, GCMS analysis ini. Nah bisa dengan menggunakan LC-MS juga ya, bisa dengan menggunakan LC-MS. Tapi juga LC-MS juga bisa targeted tapi harus menggunakan standar begitu. Nah, LC-MS bisa ekstrak etanol, ekstrak etilastat juga udah bisa ya. Di IPB udah bisa dilakukan. Begitu Mas, kira-kira? Iya Pak, terkait dengan jurnal yang kelompok 3 tadi bahas kan Pak, dia mencari metabolit yang spesifik Pak. Jadi untuk kombinasi eluennya itu sudah baku lah Pak. Nah, jadi kalau misalkan yang untargeted ini gimana ya Pak, kombinasi eluennya? Apakah kita kira-kira saja atau ada pendekatan-pendekatan lain untuk semua senyawa itu Pak yang ditarget? Oh, maksudnya eluen yang digunakan di sistem kromatografinya gitu ya? Iya Pak, benar Pak. Memang dalam aspeknya kalau kita melakukan riset itu perlu optimasi memang. Nah, di situ tuh. Saya ada satu mahasiswa kimia, S2 kimia, itu sebelum melakukan sama ujinya sebenarnya uji multilokasi. Jadi ada beberapa sampel yang saya tanam di 3 lokasi yang berbeda.
itu ada sekitar berapa? 6 aksesi lanjutan dari yang ini yang Santorizal content ini. Lanjutan dari Santorizal content ini itu kan Santorizal content kan ditanam di satu lokasi. Ketika ditanam di 3 lokasi seperti apa? Itu kita lanjutkan analisisnya dengan menggunakan CMS. Saat ini masih dilakukan optimasi metode. Tapi memang itu harus dilakukan optimasi. Mau tidak mau supaya begini, supaya benar-benar nanti metode yang kita gunakan tuh metode yang paling pas atau paling baik, yang terutama marker komponnya jangan sampai kita menggunakan metode LCMS, tapi ternyata Santorizal atau curcuminate yang harusnya ada di temulawak itu nggak ada. Nah itu ya salah kan, berarti tidak optimum dengan metodenya. Nah kita di situ. Memang di aspek itu kita harus melakukan optimasi. Di situ yang harus seninya di situ memang. Jadi memang kalau itu mahasiswa S2 saya itu biayanya cukup besar itu. Jadi hitung-hitung ya kemarin sih hitung-hitungannya berapa ya? 80 atau berapa ya? Untuk dia saja itu 80-an juta. Tapi ya artinya kalau mau riset yang bagus memang biayanya besar. Makanya dia ikut project saya waktu itu ya. Jadi project dosen itu bisa minimal membantu lah ya. Membantu terkait data-data ataupun terkait biaya yang besar begitu. Walaupun kita mahasiswa memang biasanya juga tetap keluar uang sih, walaupun keluar uang terkait dengan untuk mendapatkan data, misalnya apa sih beli yang kecil-kecil kan biasanya tetap ada ya, tetap ada misalnya logbook dan lain sebagainya, itu perlu dilakukan. Jadi kurang lebih begitu ya Mas Rahmat. Iya Pak, terima kasih Pak. Berarti sama-sama. lebih baik yang targeted ya Pak. Lebih murah targeted. Iya. Tapi kalau dengan GCMS di luar atau dengan LCMS di luar kayaknya murah Mas. Enggak di IPB ya. GCMS tuh nggak tahu ya, 300-an atau berapa ya? 300-an sepertinya. Di mana sih yang di Jakarta itu, Dinas Kesehatan Jakarta itu. Tapi waktu itu hari ini kalau nggak salah tidak menerima sampel karena fokus ke COVID atau gimana ya? Saya tidak tahu, tidak begitu jelas. Informasinya begitu. Jadi itu bisa dilakukan. Baik, ada lagi yang lain? Terima kasih informasinya. Sama-sama. Saya mau tanya lagi nih Pak, Ya, tapi di luar dari kuliah ini Pak. Ya, jadi kan kemarin itu di awal Bapak ada ngasih kuis Pak. Nah, jadi saya terlambat masuk ke kuisnya, ternyata sudah habis waktunya Pak. Apakah bisa saya masuk lagi atau sudah tidak bisa Pak? Oke, nanti fokus susulan. Kuisnya kemarin nggak saya pakai untuk nilai tugas, jadi nggak apa-apa. Kemarin untuk evaluasi course saja, gitu ya. Baik. Pak, terima kasih. Untuk ujian nanti ujiannya esai. Kapan ya ujian ya? Ada yang tahu jadwalnya? Sudah ada? Daftarnya belum keluar Pak. Oh, belum keluar ya? Belum Pak. Oke. Atau ujian dari sekarang aja kali ya? Silahkan, Anda boleh nyontek kok, nggak apa-apa. Boleh, maksudnya boleh cari literatur begitu, tidak harus open closet gitu ya, tidak harus closet, boleh apapun, karena ini kan di eranya tuh era seperti ini. Jadi intinya ujiannya nanti, coba nanti saya buatkan ujiannya itu ingin aspek yang kita kaji beberapa kali ini. Jadi kita, kalau Anda mau risetnya seperti itu, parameter-parameter analisisnya seperti apa, kurang lebih begitu. Jadi nanti akan terkait langsung dengan riset yang Anda lakukan. Ujiannya begitu ya, ujiannya. Tapi mungkin nanti soalnya akan saya buat segera saya buat nanti kita evaluasi bareng-bareng. Baik, mungkin untuk kuliah kali ini cukup. Ada lagi yang bertanya terkait dengan hal-hal yang lain? Silahkan. Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Terkait ujian tadi Pak, itu kita nganalisisnya terkait metode dari penelitian kita ya Pak?
Iya betul, nanti rencana seperti itu. Kalau yang penelitiannya itu secara in silico, bagaimana ya Pak analisisnya Pak? Ya nggak apa-apa, berarti kan itu in silico kan berarti ada kualitatif dan kuantitatif. Kategori kualitatif kuantitatif seperti apa gitu. Baik Pak, berarti reverse to jurnal ya Pak berarti Pak. Mm-mm. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan ya untuk kuliah hari ini. Sekian dari saya. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.